إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah, azakumullah. Kita mulai kembali mengkaji kitab Syarah Qatrun Nada wa Ballut Sada. Kita mulai dari awal kembali. Tidak mengapa bagi yang sudah pernah mempelajari sebagiannya sebagai murajaah agar ingat kembali dan tidak ada jeleknya, dan bagi yang belum agar bisa mengikuti. Qala Syekhul Imam Al-Alim Al-Allamah Jamal Al-Mutaqaddirin wa Taj Al-Qurra Tadhkirah Abi Amr wa Sibawayh wal Farra, yakni yang mengingatkan kita kepada Abi Amr, kepada Sibawayh dan Al-Farra, yaitu Abu Muhammad Abdullah ibn Yusuf ibn Abdullah ibn Hisham Al-Ansari, yang sering dikenal dengan Ibnu Hisham. Kita lihat dari pertama, Syarah Qatrun Nada, yaitu Al-Kalimah Qaulul Mufrad. Dan sering kitab-kitab nahwu mengawali pembahasannya dengan makna apa itu kalimat, apa itu kalim, apa itu kalam. Kalimah, kalim dan kalam adalah kalimat-kalimat yang harus dipahami pertama kali sebelum kita masuk pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Maka di sini dikatakan al-kalimah qaulun mufrad. Kalimat itu adalah ucapan tetapi dia dalam keadaan mufrad, sendiri. Syarahnya dikatakan oleh Ibnu Hisham, tutlaq al-kalimah fil lughah 'ala al-jumal al-mufidah. Yang disebut dengan kalimat secara bahasa itu adalah semua yang merupakan jumlah al-mufidah, ucapan yang sempurna, atau dalam bahasa Indonesia kalimat sempurna. Ini secara lughatan. Jadi kita mengetahui makna kalimat itu lughatan dan istilahan. Al-kalimah lughatan dan istilahan. Secara bahasa, yakni biasa diucapkan oleh orang-orang Arab ketika mengatakan kalimat-kalimat, itu maknanya adalah jumlah mufidah, satu kalimat yang sempurna. Sebagaimana seseorang berkata, silahkan Bapak menyampaikan satu kalimat, dua kalimat. Artinya satu kalimat atau sekian banyak. Atau silahkan menyampaikan sepatah atau dua patah kata. Apakah orang tadi akan berkata satu kata? Tidak. Ya, ini demikian pula dalam bahasa Arab. Yulqi kalimah, melemparkan satu kalimat, bukan satu kalimat betul, tetapi satu jumlah mufidah. Bukan satu kata, tetapi satu kalimat sempurna. Kalimat terjemahannya kata,
jumlah, terjemahannya kalimat. Ini yang susah dalam bahasa Indonesia. Aneh. Kalimat artinya kata, sedangkan jumlah artinya kalimat. Yang bikin rancu. Maka jangan sampai bingung dengan terjemahan ini. Kalau kita berbicara bahasa Arab, ingat-ingat kalimat itu artinya kata. Maka ketika seorang dalam bahasa Arab mengatakan fulan yulqi kalimatahu, fulan menyampaikan kalimatnya, artinya menyampaikan kata kan? Tetapi yang dimaksud bukan hanya satu kata, tetapi menyampaikan jumlah yang sempurna, satu kalimat yang sempurna. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tidak sekali-kali. Itu adalah kalimat dia yang mengucapkannya. Apa yang dimaksud dengan kalimat di situ? Apakah kata atau kalimat sempurna? Kalimat sempurna. Karena ayat itu mengisyaratkan kepada yang sebelumnya, yaitu kalimat orang-orang yang menyesal ketika dia dalam keadaan mati, dalam keadaan belum beramal saleh. Maka mereka dalam penyesalannya berkata, Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia, niscaya aku akan beramal saleh apa-apa yang dulu aku tinggalkan. Kemudian Allah katakan, kalla, tidak sekali-kali. Yani tidak akan bisa dikembalikan lagi ke dunia. Kalla, innaha kalimatun huwa qailuha. Itu adalah kalimat yang dia ucapkan seperti itu. Padahal kalau dikembalikan ke dunia, dia akan kembali berbuat seperti dulu lagi. Di sini berarti kalla innaha kalimatun. Ha, domirnya kembali kepada jumlah mufidah, yaitu Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Kata ini dia yang mengucapkan. Berarti di dalam lughah, di dalam bahasa Arab, kalimat bermakna jumlah al-mufidah. Tetapi yang kita bahas di dalam kitab kita ini bukan makna lughatan, tetapi makna istilahan. Istilahnya siapa? Istilahnya ahli nahwu. Kalau kalimat di dalam istilahnya para ahli nahwu ketika mereka mempelajari ilmu tata bahasa Arab, maka kalau mereka bilang kalimat itu bukan jumlah mufidah, bukan kalimat sempurna, tapi satu kata. Kalimat artinya satu kata. Sebagaimana dikatakan wa fil istilah 'alal qaulil mufrad. Secara istilah makna kalimat adalah qaulun mufrad, ucapan yang sendirian. Apa qaul? Al-qaul adalah al-lafdud dal ala ma'nan karajulin wa faras. Kalimat adalah qaulun mufrad, qaul yang sendirian. Apa itu qaul? Qaul adalah semua lafaz, ucapan, suara yang keluar dari mulut yang mengandung makna. Seperti ketika disebut rajul, ada maknanya kan? Seorang. Atau faras, kuda, ada maknanya. Maka itu kalimat. Maka kamu sebut kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, masjid, masjid, kitab, kah, raqsun. Semua kalimat-kalimat ini disebut dengan kalimah, yaitu qaulun mufrad, ucapan yang sendiri. Kemudian ketika mendefinisikan apa itu qaul, disebutkan qaul adalah al-lafzu, satu lafaz yang mengandung makna. Lafaz itu sendiri apa? Lafaz adalah as-saut al-mustamil ala ba'd al-huruf. Lafaz adalah kumpulan atau suara yang mengandung kumpulan huruf-huruf. Itu lafaz. Sawa'un dalla ala ma'nan, sama saja apakah menunjukkan makna atau tidak menunjukkan makna. Itu lafaz. Artinya kalau ada seorang yang mengucapkan suara dengan mulutnya, begitu. Itu lafaz namanya. Apakah bermakna seperti fulan, Zaid, Abdullah, atau tidak bermakna? Zaid dibalik jadi apa? Din. Apa itu artinya? Zaid dibalik bacanya din. Tidak ada maknanya. Lafaz bukan? Lafaz, tapi bukan qaul. Disebut lafaz karena mengandung suara dan suaranya mengandung huruf-huruf. Maka itu adalah lafaz. Tetapi qaul bukan hanya lafaz, tetapi lafaz yang mengandung makna. Berarti qaul itu mesti lafaz.
Tetapi lafaz belum tentu qaul. Karena ada lafaz-lafaz yang tidak mengandung makna. Kalau lafaz-lafaz itu mengandung makna, baru disebut dengan qaul. Wa qad tabayyana anna kulla qaulin lafdun wa la yan'aqid. Maka telah jelas bahwa setiap qaul adalah lafaz. Tidak mungkin qaul tanpa lafaz. Ucapan pasti dengan suara yang mengandung huruf-huruf. Tetapi tidak bisa dibalik. Apakah setiap lafaz adalah qaul? Tidak mesti. Karena ada lafaz yang tidak mengandung makna, seperti din tadi. Itu kalimat yang tidak mengandung makna, maka dia lafaz tapi bukan qaul. Setelah disebutkan oleh Indonesia dengan qaulun, maka diterangkan apa yang disebut kalimat qaulun mufrad. Qaul yang mufrad. Apa yang dimaksud dengan mufrad? Yani ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Maknanya mufrad adalah tidak menunjukkan bagiannya terhadap makna sebagiannya. Yani kalau kita menyebutkan satu kalimat, kitabun, atau rajulun, ini kan kalimat qaul, dia ucapan mufrad. Apa maksudnya mufrad? Mufrad itu artinya dia tidak mengandung makna pada sebagian anggotanya. Rajul terdiri dari ra, dan jim dan lam. Sahih? Baik. Apakah ra mengandung makna? Tidak mengandung makna tersendiri. Jim, apakah mengandung makna? Tidak mengandung makna tersendiri. Lam juga demikian, tidak mengandung makna tersendiri. Tetapi ketika digabung ra, jim dan lam, rajul baru mengandung makna, yaitu seseorang. Demikian pula kita terdiri dari kaf, fa, alif, ba. Apakah masing-masing huruf-huruf tadi yang merupakan juz'uhu, yang merupakan bagian-bagiannya, apakah mengandung makna? Tidak mengandung makna. Itu yang disebut dengan mufrad. Hanya mengandung makna ketika dia bersama-sama dan parsial-parsialnya tidak mengandung makna apa-apa. Berarti kalau kita sebutkan dengan kalimat bika, kalau bukan itu bukan, untukmu atau laka, lebih gampang. Laka, untukmu. Kalau mufrad, oleh itu mufrad. Laisa bimufrad, dia bukan mufrad. Kenapa bukan mufrad? Karena kalau dipisah-pisah, lam sendiri, kaf sendiri, masing-masing memiliki makna. Lam artinya untuk, kaf artinya engkau, untukmu. Laka ini dhamir, ini huruf. Demikian pula kalau kita bilang kitab ditambah kaf, kitabuka, kitabuka, kitabukum, kitabuha. Tidak mufrad dia. Maka apa itu kalimat? Kalimat adalah qaulun mufrad. Qaul dalam keadaan dia mengandung makna yang parsial-parsialnya, anggota-anggotanya, huruf-hurufnya tidak mengandung makna masing-masing. Parsial-parsialnya tidak mengandung makna. Kalau bersama-sama baru dia mengandung makna. Ini baru dikatakan dengan qaulun mufrad. Seperti contohnya Zaid di sini dalam kitab disebutkan contohnya Zaid. Fa inna ajzaruhu, maka parsial-parsial dari kalimat Zaid itu adalah Zaid, huruf ya dan huruf za. Idza ufridat, kalau sendirian huruf-huruf tersebut, la tadullu ala syai'in, tidak menunjukkan apapun. Zaidnya tidak menunjukkan apapun, dalnya tidak menunjukkan apapun, demikian pula ya-nya. Mimma yadullu huwa alaih, tidak seperti kalau digabungkan Zaid baru bermakna. Bi khilafi qaulika ghulamu Zaid, beda dengan ucapanmu ghulamu Zaidin. Fa inna kullan min juz'aihi, maka kamu lihat setiap bagian punya makna tersendiri. Ghulam punya makna tersendiri, Zaid punya makna tersendiri. Walaupun sesungguhnya sendirian. Saya katakan budaknya Zaid, 2 orang atau 1 orang?
Ghulamu Zaid itu artinya budaknya Zaid. Satu orang atau dua orang? Satu. Mufrad kan berarti? Bukan itu maksud mufrad. Maksudnya mufrad adalah kalimat tadi bagian-bagiannya tidak mengandung makna tersendiri. Kalau Ghulamu Zaid walaupun menunjukkan satu orang, Ghulamu Zaid satu orang. Rumah sakit satu tempat. Tetapi parsial-parsialnya mengandung makna tersendiri. Rumah mengandung makna tersendiri, sakit mengandung makna tersendiri. Ghulam mengandung makna tersendiri, Zaid mengandung makna lain. Tapi kalau sudah Ghulamu Zaid, orang ini budaknya Zaid. Maka itu bukan qaulun mufrad namanya. Bukan kata mufrad tapi kata majmu', terdiri dari lebih dari satu makna di dalamnya. Dalun ala juz'i ma'nahu fa hadza yusamma murakkaban la mufradan. Maka yang demikian Ghulamu Zaid bukan qaulun mufrad tapi murakkab. Murakkab itu tersusun dari dua kata atau lebih. Fa in qult falima lashtarata fil kalimatil wada' kama ishtarata man qala al kalimatu lafdun wudi'a li ma'nan mufrad. Kalau ada yang bertanya, kalau engkau tanya, kenapa enggak disyaratkan pada kalimat harus ada al-wad'u? Al-wad'u artinya dijadikan atau ditetapkan. Sebagaimana disyaratkan oleh para ulama lain dari ahli nahwu. Ketika mereka mendefinisikan kalimat, mereka berkata, kalimah lafdun wudi'a li ma'nan mufrad. Bahwasanya kalimat adalah satu lafaz yang diletakkan untuk satu makna yang mufrad. Kenapa kok beliau Ibnu Hisham tidak menyebutkan dengan kalimat wudi'a atau mawdu'un li ma'nan mufrad? Maka kata beliau, saya jawab, inna mahtaju ila dzalika li akhdihimul lafz jinsan lil kalimah. Sesungguhnya mereka membutuhkan syarat wada' li akhdihimul lafz jinsan li kalimah, karena mereka menjadikan lafaz sebagai satu jenis untuk kalimat. Wal lafzu yanqasimu ila mawdu' wa muhmal. Perhatikan sebabnya. Karena mereka sebagian ahli nahwu menyebutnya, apa itu kalimat? Mereka menyebutnya kalimat adalah lafaz yang begini, yang begini, yang begini. Sedangkan Ibnu Hisham menyatakan kalimat adalah qaulun. Baik. Kalau qaulun sudah jelas untuk satu makna tertentu. Tetapi kalau lafaz masih ada dua kemungkinan. Bisa mawdu', bisa muhmal. Apa mawdu'? Mawdu' itu yang sengaja diucapkan untuk satu tujuan. Tetapi kalau muhmal yang terabaikan. Apa mungkin ada suara dari seseorang tapi nggak ada niat apa-apa, nggak ditujukan untuk sesuatu? Ada apa nggak ada? Ada. Sekhir misalnya, ngoroknya kamu misalnya. Itu kan suara. Lafaz atau bukan lafaz? Lafaz. Mawdu' atau muhmal? Muhmal. Atau suara orang yang kesakitan, merintih dan sebagainya, mungkin bisa dikatakan ada maknanya. Tetapi itu pun tidak direncanakan. Kalimatnya itu disusun begitu, enggak, sama sekali. Dan tidak menunjukkan satu makna tertentu. Berarti ghairu mawdu'. Bahkan ada yang mengigau dengan suara yang tidak berpaham atau tidak bisa dipaham. Itu pun muhmal. Tidak direncanakan apa-apa. Karena mereka mendefinisikan kalimat itu lafaz, maka terpaksa harus dijelaskan lafaz yang mana, yang mawdu' atau yang muhmal. Iya kan? Maka harus dikatakan lafzun mawdu'un li ma'nan mufrad. Lafaz yang memang diucapkan untuk suatu tujuan tertentu, yaitu untuk makna yang mufrad. Tetapi kalau Ibnu Hisham mengatakan qaul, cukup. Yang namanya qaul itu lafzul mawdu'. Iya kan? Yang namanya ucapan adalah lafaz yang diucapkan dengan sengaja untuk satu tujuan, untuk satu qasad atau satu niat tertentu.
Maka di sini dikatakan oleh beliau rahimahullah, al-lafz yanqasim ila mawdu' wa muhmal. Lafaz itu bisa mawdu', bisa muhmal. Fahtaju ila ihtiraz anil muhmal. Maka mereka butuh untuk memisahkan dari yang muhmal, harus disebutkan al-wada', al-lafzul mawdu' atau al-lafz wudi'a, begitu. Lafaz yang diletakkan, disengaja khusus untuk ini. Walamma akhadtul qawla jinsan li kalimat. Sedangkan aku mengambil makna bahwa kalimat adalah qaulun. Qaul sebagai jenis dari kalimat. Wa huwa khasun bil mawdu'. Sedangkan qaul itu khusus yang mawdu'. Jadi lafaz yang mawdu' namanya qaul, kalau lafaz yang muhmal namanya bukan qaul, kan begitu. Daripada kita memakai dua kalimat al-lafzul mawdu', lebih baik kita pakai satu kalimat qaulun mufrad. Ma ahsan ta'rif ma qalla wa dalla. Sebaik-baik definisi adalah ma qalla wa dalla. Apa yang lebih pendek dan lebih menunjukkan, lebih ringkas, lebih bagus ta'rif itu. Mendefinisikan sesuatu yang paling bagus adalah mendefinisikan dengan yang paling ringkas dan paling dipaham. Kalau kita menyebutkan kalimat adalah lafaz yang diletakkan untuk satu makna yang mufrad. Padahal kalau lafaz diletakkan untuk satu makna, itu adalah qaul. Maka tiga ini bisa diringkas dalam satu kalimat, qaulun. Tinggal mufradnya, qaulun mufrad. Selesai. Demikian dijawab oleh beliau. Qala wal kalima wal qaulu khasun bil mawdu'. Aghnani dzalika istiratul wad'i. Maka mencukupiku untuk tidak perlu menyebutkan lagi dengan kalimat wudh' atau mawdu'. Fa in qulta, kalau engkau bertanya lagi, falima adalta min al-lafz ila al-qaul. Kalau begitu kenapa engkau menghindar kalimat lafaz tapi langsung mengucapkan qaul? Kalimat adalah qaul, tidak seperti ulama yang lain menyatakan kalimat adalah lafzul mawdu' dan seterusnya. Sebut lafaz. Maka aku jawab, qultu, kata beliau, li'anna al-lafza jinsun ba'idun. Karena lafaz adalah jenis yang jauh. Limtilaqi 'ala al-muhmal wal musta'mal. Karena lafaz itu bisa dalam bentuk sesuatu yang terabaikan, bisa dalam bentuk sesuatu yang dipakai. Sebagaimana kita sebut tadi. Wal qaul jinsun qarib. Sedangkan qaul adalah jenis yang dekat. Likhtifasihi bil musta'mal. Karena qaul itu adalah khusus untuk sesuatu yang dipakai, yang disengaja diucapkan untuk suatu tujuan tertentu. Wasti'malul ajnasil ba'idah bil hududi ma'ibun 'inda ahli an-nazar. Sedangkan penggunaan jenis-jenis yang jauh dalam mendefinisikan sesuatu, dalam definisi-definisi, itu adalah kekurangan, itu adalah ma'ib, celah, sesuatu yang jelek menurut ahli nazar. Menurut ahli nazar. Ini ahli nazar adalah orang-orang yang berbicara tentang kalam. Kalau kita mendefinisikan sesuatu, apakah kuda, definisinya apa? Kuda adalah, kamu akan menyebut satu hewan, kan begitu? Iya kan? Satu hewan yang begini, yang kakinya 4 dan seterusnya. Kalau ada orang yang mendefinisikan kuda adalah makhluk hidup yang dia begini, bernapas dan sebagainya. Ba'id atau qarib? Ba'id, makhluk hidup luas sekali, banyak. Daripada itu mengatakan makhluk hidup yang begini, makhluk hidup di antaranya ada manusia juga, ada jin juga, makhluk hidup, kan begitu. Ada pohon-pohon. Terlalu jauh. Kalau mau definisikan, cari jenis yang terdekat. Kuda. Jenisnya apa kuda? Binatang. Langsung binatang. Binatang yang. Kalau ada yang lebih dekat lagi, lebih bagus lagi. Apa yang lebih dekat lagi? Kalau kuda. Kalau tidak ada, berarti sudah cukup di situ. Tapi kalau ada yang lebih dekat lagi, misalnya binatangnya kalau burung atau merpati. Apakah merpati? Kalau saya bilang binatang, masih terlalu luas. Ada yang lebih dekat. Apa itu? Unggas. Kan begitu? Unggas yang begini. Loh, kenapa kok nggak bilang binatang? Loh, binatang kan luas.
Di antara binatang ada unggas. Cukup saya katakan unggas, itu jinsul qarib namanya, jenis yang lebih dekat. Jadi lebih sempit sampai jelas oh ini yang namanya kalimah. Sehingga kalimah daripada kamu mencari yang jauh, lafaz yang lafaznya maudhu', yang diucapkan secara niat ada maknanya dan maknanya mufrad, kepanjangan. Langsung qaulun. Sebab qaul itu sudah lafaz yang bermakna. Lafaz yang tidak bermakna itu bukan qaul namanya. Paham? Baik. Demikian kata beliau ketika mendefinisikan tentang qaulun mufrad. Sedangkan kalimat yang disebut dengan qaulun mufrad tadi ada 3, wahia ismun wa fi'lun wa harfun. Kalimah ada isim, ada fi'il, ada harf. Isim kata benda, fi'il kata kerja, dan harf adalah kata sambung sementara karena memang sesuatu yang tidak bisa bermakna kecuali pada kalimat lain. Kalau sendirian seperti ilah itu apa terjemahannya? Ke. Apa artinya ke? Gak bisa dipaham, gak ada maknanya. Tapi kalau sudah ke Jakarta, ke Ma'had, ila suqi, ila al-ma'had, ila al-masjid, baru bermakna. Nah, itu huruf, harf. Syarahnya, qala rahimahullah, lamma dzakartu haddal kalimah, ketika aku telah menyebutkan definisi kalimat, bayantu annaha jinsun tahta salasat anwa', maka aku terangkan bahwa kalimat itu satu jenis yang di bawahnya ada 3 macam, isim, fi'il, dan harf. Wa dalilu 'ala inhisari anwa'iha fi hadhihi ats-tsalatsa al-istiqra'. Dan dalilnya untuk menunjukkan kalau kalimat itu ada 3, itu tentunya adalah al-istiqra'. Istiqra' itu mempelajari seluruh kalimat-kalimat orang Arab, membaca tulisan-tulisan orang Arab, dan membahas atau mempelajari, meneliti semua syair-syair orang Arab. Ternyata tidak lebih, tidak akan keluar dari 3 ini. Imma kata benda, wa imma kata kerja, wa imma huruf, yang maknanya bergantung pada kalimat lain. Fa inna ulama hadzal fan tatabba'u kalam al-Arab. Para ulama bidang nahwu ini, mereka semuanya menelusuri ucapan orang Arab. Falam yajidu illa thalathata anwa', mereka tidak mendapati kecuali 3 jenis ini. Walau kana thamma naw'un rabi' la'atharu 'ala syai'in min. Kalau saja di sana, thamma bukan summa ya. Thamma artinya hunaka. Law kana hunaka naw'un rabi', kalau di sana ada jenis yang keempat selain isim, fi'il, dan harf, la'atharu 'ala syai', niscaya akan ditemukan oleh para ahli nahwu tersebut sesuatu daripadanya. Contohnya, apa yang jenis keempat itu? Tapi kenyataannya sepanjang zaman para ulama ahli nahwu, ahli hadzal fan, mereka membahas, menelusuri, meneliti, mencari ucapan-ucapan Arab, membahas, tidak ada yang mendapatkan kecuali 3 jenis ini. Maka inilah yang disebut dengan istiqra'. Kita bahas yang pertama, fa'amal ismu fayu'rafu bi'al karrajul wa bitanwin karajulin wa bil hadithi anhu kata'i darabtu. Yang pertama isim. Apa itu isim? Isim kata kerja, kata benda tadi dikenal atau bisa diketahui dengan beberapa tanda. Di antaranya dengan alif lam, bisa dimasuki alif lam, seperti ar-rajul. Ar-rajul, rajul bisa dimasuki alif dan lam menjadi ar-rajul. Maka itulah yang disebut dengan isim. Kalau fi'il tidak bisa. Dhahaba yadhabu, bisa dikasih alif lam. Al-dhahaba, al-yadhabu, tidak pernah didapati dalam bahasa Arab dan menjadi rancu dan aneh di telinga orang Arab kalau dikasih alif lam. Berarti yang bisa dimasuki alif dan lam adalah isim. Yang kedua,
Wabit tanwin, dan bisa dikenali pula dengan tanwin, dengan masuknya tanwin. Tanwin itu adalah suara nun mati yang terdengar ketika membaca rajulin, rajulun, rajulan. Ada suara nun mati di sana. Yang tadinya rajul menjadi rajulun, atau menjadi rajulin, menjadi rajulan. Berarti masuk di sana tanwin. Yang bisa dimasuki tanwin maka itu adalah isim. Fi'il dan harf tidak bisa dimasuki tanwin. Tidak ada kata kerja zahaba menjadi zahabun, jadi emas akhirnya. Zahab, zahaba artinya pergi kan? Tetapi kalau zahabun emas, itu kalimat lain. Berarti kata kerja memang tidak bisa dimasuki tanwin. Apalagi huruf. Ila, nggak pernah kita dengar abadan abidin, selama-lamanya kita nggak pernah dengar kalimat ilan. Zahabtu ilan suki. Ditertawakan orang Arab kalian. Maka tanwin hanya masuk pada isim. Wabil hadits anhu, ciri yang ketiga, bil hadits anhu, dia dalam keadaan bisa diterangkan. Diterangkan oleh kalimat lain, seperti ta'i darabtu, seperti diterangkan dengan kalimat ta. Seperti ta darabtu, aku telah memukul. Mana yang disebut isim? Bukan darabnya. Darab itu kata kerja, memukul. Tapi ta di situ. Dari mana kamu tahu kalau ta itu adalah isim? Darabtu, daraba fi'il madhi. Taknya isim apa fi'il? Atau huruf? Satu huruf kok. Isim apa harf? Harf jangan-jangan. Tidak. Kata Ibnu Hisham rahimahullah, itu adalah isim. Dari mana tahunya? Dari kaidah DM, diterangkan dan menerangkan. Kalau itu sedang diterangkan, berarti isim. Kalau kata kerja nggak mungkin diterangkan, apalagi huruf nggak mungkin diterangkan. Iya apa ya? Pergi telah datang, mungkin begitu. Menerangkan tentang pergi kan nggak mungkin. Atau pergi adalah begini, nggak bisa. Tidak diterangkan. Tetapi yang diterangkan selalu isim. Saya pergi, saya datang, fulan berangkat, masjid ini luas. Semua yang diterangkan masjid, saya, fulan. Silakan kamu sebutkan kalimat, maka kamu lihat mana yang diterangkan, mana yang menerangkan. Yang diterangkan mesti benda, mesti isim. Sehingga dengan definisi ini atau dengan ciri at-tahdits anhu atau bil hadits anhu, ini kita bisa mengetahui sesuatu yang diikhtilafkan oleh para ulama, apakah itu isim atau harf. Ternyata terbukti itu adalah isim. Dengan apa? Bil hadits anhu. Dhamir ta pada kalimat darab bisa dimasuki tanwin? Nggak bisa kan? Iya kan? Dhamir maka dikasih tanwin. Dia dalam keadaan mabni. Apakah dhamir ta bisa dikasih alif lam? Atu, begitu. Dari bahasa Sunda, atu. Nggak bisa masuk alif lam. Berarti ini satu-satunya ciri yang bisa membuktikan bahwa dhamir ta pada kalimat darabtu adalah isim. Satu-satunya ciri adalah al-hadits anhu, dia dibicarakan, sedang diterangkan. Kalimat darabtu apa artinya? Saya mukul. Kalau duribtu, saya pukul. Baik. Sekarang dalam kalimat darabtu atau duribtu, siapa yang diterangkan? Saya. Berarti kalimat darab atau kalimat durib itu sedang menerangkan ta, sedang menerangkan tu tadi. Darab tu, durib tu. Berarti ta dhammah ini yang merupakan dhamir kata ganti orang pertama yang artinya saya, ini sedang diterangkan dengan kalimat atau dengan fi'il daraba, bahwa dia orang ini mengatakan
saya dipukul, saya memukul. Sedang diterangkan. Berarti ta itu adalah isim karena yuhaddats anhu, karena sedang diterangkan dia. Baik, syarahnya dari beliau rahimahullah, lamma bayantu man hasarat fihi anwa'ul kalimati tsalatsa, ketika aku menerangkan apa yang terkurung pada 3 macam, yakni kalimat itu hanya terdiri dari 3 macam, yaitu isim, fi'il dan harf, syara'tu fi bayani ma yatamayyaz bihi, maka aku mulai masuk kepada keterangan tentang masing-masing ciri-cirinya. Ma yatamayyaz bihi, ma yatamayyaz bihi adalah apa yang bisa membedakan satu dari lainnya. Kullu wahidin minha an qasimai. Aku mulai menerangkan, kata Ibnu Hisham, sesuatu yang bisa membedakan satu dari 2 kawannya. Menerangkan isim dari fi'il dan harf, kemudian menerangkan fi'il dari harf dan isim, dan menerangkan harf dari isim dan fi'il. Menerangkan sesuatu yang membedakan, yakni ciri-ciri yang membedakan dari 2 kawannya. Litatimma faedah ma dzakartu, agar sempurna faedah apa yang aku terangkan. Fadzakartu lil isim salatu alamat, maka aku terangkan pertama untuk isim ada 3 ciri-ciri. Pertama, alamatan min awwalihi, satu alamat yang terlihat di awalnya. Wa hiyal alif wal lam, yaitu alif dan lam. Seperti al-faras, al-ghulam. Silakan kalian beri contoh yang lain. Al-kitab, al-masjid, ar-rajul dan seterusnya. Maka itu semua kita bisa mengetahui bahwa dia adalah isim dari alif lam di awalnya. Yang kedua, wa alamatan min akhirih, ada tanda di akhirnya. Kalau tidak dimasuki alif dan lam, maka akhirnya mesti akan muncul tanwin. Ar-rajul, kalau alif lamnya dibuang menjadi rajulun. Al-faras, kalau alif lamnya dibuang menjadi farasun. Wahia tanwin, yaitu tanwin. Apa itu tanwin? An-nun zaidatun sakinatun talhaqul akhira lafzan la khattan li ghairi tawkid. Ini definisi nun atau definisi tanwin maksud saya. Apa tanwin definisinya? Definisi tanwin adalah suara nun mati yang merupakan zaidah. Zaidah itu artinya tidak berpengaruh apa-apa. Sakinah sukun, suara nun yang mati dan dia tidak berpengaruh apapun dalam hal makna. Dalam hal makna tidak berpengaruh. Ar-rajul dengan rajulun tetap rajul. Talhaqu akhirah lafzan, yang mengikuti di akhir kalimat secara lafaz tidak tulisan. La khattan, lafzan la khattan. Hanya lafaznya terdengar, tulisannya enggak ada. Kalau kamu lihat tulisannya hanya ra, jim dan lam. Ada nun enggak? Enggak ada nun. Tapi ketika dibaca rajulun, terdengar ada suara nun mati. Dan itu dalam hal makna tidak ada pengaruh apa-apa. Berarti itu nun sukun, zaidah, dan terdengar di akhir kalimat. Dan terdengar di akhir kalimat hanya lafadznya terdengar, tulisannya enggak ada. Itu baru dikatakan sebagai tanwin. Dan sama saja ketika di fathah, ketika di kasrah, ketika di dhammah, itu pun semua namanya tanwin. Ya. Rajulun itu di akhirnya disebut tanwin. Rajulin juga tanwin, rajulan juga tanwin. Nah, walaupun kadang-kadang para kiai membedakannya dengan tanwin, tanwan, tanwun katanya. Kalau fathah tanwan, kalau kasrah tanwin, kalau dhammah tanwun. Padahal dalam bahasa Arab semuanya tanwin. Karena tanwin itu definisinya suara nun mati di akhir setiap kalimat atau di akhir setiap isim. Dalam keadaan terdengar suara nun mati tapi tulisannya enggak ada. Sehingga sama saja apakah rajulan atau rajulin atau rajulun, maka itu adalah tanwin di akhirnya. Ada catatan terakhir, li ghairi taukid, tetapi bukan taukid, bukan untuk penekanan. Padahal cukup dengan kalimat zaidah tadi. Apa sih zaidah?
Artinya zaidah adalah tidak berpengaruh apa-apa. Kalau taukid ada pengaruhnya. Maka di sini tambahkan selain dia itu adalah zaidah, ditegaskan lagi dan bukan untuk penekanan. Karena kalau untuk penekanan itu masuknya ke dalam kata kerja, bukan ke dalam isim. Seperti yaf'alan, yadhaban. Itu nun mat yang di akhirnya adalah taukid. Contohnya Zaidin wa rajulin wa fahin wa hinaidin wa muslimatin. Hadihi wa ma asbahaha asma'un. Ini semua dan yang sejenisnya adalah isim-isim karena dimasuki tanwin di akhirnya atau bisa dimasuki tanwin di akhirnya. Bidalil wujudut tanwin fi akhiriha. Dengan dalil adanya tanwin di akhirnya. Yang ketiga, wa alamatan ma'nawiyah. Alamat pertama dan alamat kedua itu bisa dilihat dengan mata. Ya. Dan bisa pula dilihat dengan telinga, didengar dengan telinga. Alif lam kelihatan dengan mata, ada alif ada lam. Tanwin kelihatan di mata, dhammahnya beda, ada dua dhammah. Kalau kasrah ada dua kasrah kan begitu. Fathah ada dua fathah. Dengan telinga terdengar an di akhirnya, ada nun mati. Rajulan, rajulin, rajulun. Sedangkan tanda yang ketiga itu tidak kelihatan di mata. Dalam keadaan tidak kedengaran di suara. Berarti di mana? Kok bisa tahu ada alamat yang ketiga ini? Alamat yang ketiga adalah dari pemahaman. Makanya disebut dengan alamatan maknawiyah. Tanda maknawi. Apa tanda maknawi contohnya? Tanda maknawi adalah yang ketiga, yaitu bil hadits anhu. Kita melihat pemahamannya. Dia sedang diterangkan atau sedang menerangkan. Kalau kita membaca satu jumlah mufidah, qama Zaidun, telah berdiri Zaid. Mana yang diterangkan? Zaid. Mana yang menerangkan? Berarti yang sedang diterangkan adalah Zaid. Berarti Zaid itu adalah isim. Tahu dari mana kamu? Saya tahu dari tanda. Apa tandanya? Gak kelihatan tandanya. Gak kelihatan, gak terdengar. Tetapi kita tahu secara pemahaman bahwa ini sedang diterangkan. Berarti mesti isim. Fa Zaidun ismun. Maka Zaid adalah isim. Kenapa? Li'annaka haddatsa anhu, karena engkau sedang menerangkan Zaid. Zaid telah datang. Walaupun dibalik, telah datang Zaid, tetap maknanya sama, bahwa yang diterangkan adalah Zaid. Maka Zaid itu adalah isim dari pemahaman bahwa Zaid sedang diterangkan. Haddatsa anhu Zaid bil qiyam. Engkau telah menerangkan berdirinya atau Zaid sedang berdiri. Wa hadhil alamah anfa'ul alamatil madhkurah lil isim. Dan tanda yang ketiga ini walaupun merupakan tanda maknawi, tetapi ternyata tanda yang paling bermanfaat. Yang paling bermanfaat. Mengapa demikian? Qala wa biha ustudilla ala ismiyatit ta. Karena dengan yang demikian atau dengan tanda yang ketiga ini kita bisa mengetahui domir ta bahwa itu adalah isim. Darabtu. Padahal domir ta nggak bisa dimasuki alif lam dan tidak bisa pula dia dimasuki tanwin. Alamat pertama nggak bisa. Alamat kedua nggak bisa. Ternyata dengan alamat ketiga bisa diketahui. Kalau itu adalah isim. Kalau kamu memiliki 3 barometer, 3 alat untuk mengukur ini isim atau bukan isim. Alat pertama masuk ke alif lam. Oh enggak bisa. Gagal. Ini enggak bisa dipakai. Pakai alat kedua, masukkan tanwin, enggak bisa. Maka alat ketiga kamu pakai. Apakah dia sedang menerangkan atau sedang diterangkan? Ternyata sedang diterangkan, berarti isim. Loh, padahal tanwin enggak masuk. Alif lam juga enggak masuk. Iya. Tetapi ternyata dia dalam keadaan sedang diterangkan. Haddatsa anhu fil qiyam. Engkau sedang menerangkan Zaid bahwa Zaid berdiri, berarti Zaid adalah isim. Maka disebutkan oleh Ibnu Hisham anfa'ul alamat. Yang paling bermanfaat dari tanda-tanda isim adalah ini, al hadits anhu. Darabtu,
kalimat darabtu tadi, ala tara annaha la taqbal al. Tidakkah kau lihat bahwa kalimat itu tidak bisa menerima al? Wala yalhaquha tanwin, dan tidak bisa pula dimasuki tanwin. Wala ghairuha, dan tidak bisa pula dimasuki yang lainnya dari tanda-tanda yang disebut sebagai tanda isim. Siwa al-hadithi anha faqat. Hanya satu tanda yang bisa diketahui, yaitu al-hadithu anha, bahwasanya dia sedang diterangkan. Wallahu ta'ala a'lam. Nasallahu alaihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.